ada beberapa adab yang harus dipenuhi sebagai statusnya sebagai kepala rumah tangga yang sudah kita bahas kemarin sampai poin keempat. Sedikit kita murojaah. Yang pertama adalah al-walimah fa innaha mustahabbah. Yang pertama yang menjadi adab seorang suami ketika dia sudah berstatus sebagai kepala keluarga atau seorang suami adalah mengadakan walimah. Ya, karena walimah ini pada dasarnya adalah tanggung jawab dari seorang suami atau laki-laki. Kemudian yang kedua, husnul khuluq ma'az zawjat wa ihtimalul adha minhunna liqusuri aqlihinna. Termasuk dari adab seorang suami adalah yang berakhlak yang baik kepada semua istrinya kalau banyak, atau kepada istrinya, dan juga bersabar atau mencegah adanya luka yang dialami oleh seorang istri, entah itu luka dari kata-kata atau dari perbuatan. Kemudian yang ketiga adalah ayuda'ibuha wa yumazi'uha. Ya, ini kemudian berinteraksi dengan baik terhadap seorang istri, ya, baik itu dengan bercandaan, ya, atau dengan hal-hal yang sifatnya menghibur istri. Ya, kemudian yang keempat, ayakuna dzalika biqadar wa la yanbasitu fi du'abati ila an tasqut hibatan bil quliyah indal mar'ah. Ya, meskipun seorang suami itu dianjurkan untuk menyayangi istri, kemudian bersendah gurau dengan istri, tetap harus sesuai dengan kadarnya supaya menjaga posisi sebagai kepala rumah tangga sehingga tidak terjadi peremehan, ya, sehingga posisi seorang suami tidak diremehkan oleh seorang istri. Baik, Bapak Ibu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan yang kelima yang belum sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya. Al-khamis, yang kelima, adab seorang suami adalah al-i'tidal fil ghairah. Ini kemarin juga sudah, yaitu proporsional dalam hal cemburu. Ya, seorang suami juga memang sudah sewajarnya jika dia memiliki rasa cemburu kepada istri, tetapi cemburunya ini juga harus diatur. Ya, tidak serta-merta menutup tidak serta-merta menghalangi istri dari banyak aktivitas dengan alasan cemburu, tetapi juga tidak meloskan begitu saja seorang istri kemudian dia bisa bergaul dengan bebas, juga tidak. Ya, artinya semua proporsional. Ini sudah kemarin kita bahas. Selanjutnya ikhwan fillah, yang keenam, as-sadis al-i'tidalu fin nafaqah. Yang keenam adalah proporsional dalam memberikan nafkah. Ya. Seorang suami itu juga harus adil dalam memberikan nafkah, wal qasdu dan israf wat taqtir. Ya, maksudnya proporsional itu adalah tidak lebih dan tidak kurang. Maka ini sedikit kemarin sudah kita singgung bahwa di dalam Islam memang jelas sekali kewajiban seorang suami itu memberikan nafkah kepada istri. Ya, jadi nafkah itu memang sudah jelas di dalam Islam menjadi tanggungan kewajiban seorang suami. Nah, nafkah kepada istri juga nafkah kepada anak. Ya, salah satu ayat yang menyebutkan ada di dalam surat An-Nisa, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf.
Dan kewajiban sebagai seorang suami atau ayah adalah rizquhunna, memberikan rezeki, nafkah, wa kiswatuhunna, dan pakaian kepada istri secara ma'ruf. Nah, tetapi salah satu kebijaksanaan di dalam syariat juga adalah tidak memberikan batasan secara eksplisit. Jadi secara nominal itu memang tidak disebutkan secara jelas berapa yang harus dikeluarkan oleh seorang suami kepada anak atau kepada istri dan anaknya. Ya, maka kemudian para ulama berijtihad berdasarkan dalil-dalil umum. Terjadi kemudian beberapa pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa ya memang untuk memberikan nafkah itu standarnya sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi, yaitu apa? Bil ma'ruf. Ya dengan ma'ruf. Ya, ma'ruf itu ya dengan baik. Baiknya berapa? Nah, kembali lagi pendapat yang pertama ini tidak merincikan nominal secara pasti, ya, karena mereka mengambil dalil keumuman, ya. Bahkan ketika ma'ruf atau sifat ma'ruf itu tidak diberikan oleh seorang suami kepada istri atau anaknya, ya, dalam satu kasus seorang istri itu boleh sedikit mengambil dari haknya, ya, mengambil sedikit, sebagaimana dalam ya sebuah hadis yang mana istri Abu Sufyan kemudian komplain kepada Rasulullah SAW, ya, tentang kecilnya nafkah yang diterima. Lalu Rasulullah SAW memberikan sedikit masukan, khudhi min malihi bil ma'ruf. Ya sudah, ya kamu mintalah, kalau nggak boleh atau nggak dikasih ya ambillah hartanya bil ma'ruf, sesuai dengan kebaikan yang harus ada pada keluargamu. Artinya standar baiknya berapa? Ma yakfiki wa yakfi ya baniki, sesuai dengan yang bisa mencukupi kebutuhanmu, mencukupi kebutuhan anak-anakmu. Nah, ini kalau memang standarnya kurang, ya, sehingga kebanyakan dari kita, ya, Bapak Ibu, pasangan suami istri memang memakai standar ini. Standarnya piro biasanya ini nafkah, ya rena-rena gitu Pak. Karena yang penting semuanya terkumpul dalam satu standar, yaitu ma'ruf, ya, secukupnya. Ini pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua mengatakan harus ada ukuran minimal standar. Ya, jadi beberapa ulama mengatakan harus ada ukuran minimal standar nilai nafkah yang wajib diberikan seorang suami kepada istri dan anaknya. Nah, ukuran minimal nafkah itu diantaranya menurut pendapat kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa minimal memberikan senilai bahan pokok atau bahan makanan pokok, ya, senilai 1 mud, ya, 1 mud gandum. 1 mud itu ya kira-kira 1 telungkupan begini tangan, 1 mud gandum atau 1 mud kurma, itu setiap harinya, ya, setiap hari diberikan seperti itu. Yang mana istilah mud ini biasanya digunakan Rasulullah SAW untuk menakar makanan pokok, entah itu gandum, entah itu kurma, atau sekitar mungkin ya hampir setengah liter lebih ukurannya. Kalau mungkin beras itu setengah liter lebih sedikit. Nah, ini standar yang diberikan oleh beberapa ulama atau pendapat yang kedua, yang kemudian standar ini pun juga nanti masih sifatnya fleksibel, ya, tetap kembali lagi kepada kemampuan seorang suami. Nah, kemudian ada yang merinci lagi. Nah, standar yang menggunakan mud ini
nanti bagi suami yang memang mampu maka standarnya dinaikkan. Jadi kembali lagi ya sebenarnya ini standar umum, tetap nanti sesuai dengan kondisinya. Ya, tadi 1 mod maka ini menjadi 2 mod. Nanti bagi suami yang masih belum kecukupan atau qadarullah rezekinya rodok seret, diturunkan lagi standarnya setengah mod. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat yang menyebutkan bahwa kadar ukuran nafkah ini sebenarnya harus ditentukan oleh sultan atau penguasa atau pemerintah. Allah alam, kalau di Indonesia ini wonten standar nafkah yang wonten. Kalau standar nafkah yang diberikan sepanjang pengetahuan saya belum ada. Ya, karena panjenengan dulu nikah di KUA terus dicatat tidak ada mas, minimal setiap hari harus neng bujungi minimal sak ini kan kayaknya belum ada. Ya, meskipun kita punya standar itu pendapatan, ya itu ada istilahnya UMR itu ya. Ya, maka kalau pendapatannya UMR ya terus UMR dikali kabeh, itu monggo bapak-bapak tidak bisa nongkrong di gitu. Ya nggak bisa ngowes, nggak bisa hobinya. Ya kembali lagi ya, memang seharusnya ini diberikan standar oleh penguasa. Yang mungkin standar keluarga menengah ke bawah berapa, kemudian standar menengah ke atas berapa ya, sehingga ini akan mengurangi kebingungan. Ini pendapat yang ketiga. Kemudian pendapat yang keempat atau pendapat yang terakhir menyebutkan bahwa nilai besaran nafkah yang wajib diberikan seorang suami kepada istri dan anaknya ditetapkan berdasarkan uruf, ditetapkan berdasarkan adat istiadat atau kebiasaan. Kembali lagi berarti memang sudah sangat tepat sekali jika Allah Subhanahu wa taala menggunakan diksi bil ma'ruf, dengan baik, ya, karena standar baik untuk masalah ini, standar yang baik untuk masalah ini, ya ada standar minimalnya. Standar minimalnya adalah cukup untuk bahan pokok, untuk makan pokok. Gue urip itu cukup, hidup sehat ya, orang hidup sing penting urip tidak, ya, urip neng kelar-kelar lemes. Ya itu juga tidak, atau gizi buruk juga tidak. Hidup cukup sehat, kemudian anak-anaknya bisa mendapatkan hak hidup yang normal. Hidup yang normal itu kan ya awak sehat, otaknya juga sehat dengan belajar. Ya jadi ini hak-hak yang harus diberikan sesuai dengan standar uruf. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullah melanjutkan, wala yanbaghi lirrajuli ay yasta'thira an ahlihi bi ta'amit thayyib. Nah, sebaiknya bagi seorang suami atau kepala keluarga, seorang laki-laki itu tidak pelit-pelit banget kepada keluarganya untuk memberikan makanan yang bagus atau memberikan kebutuhan pokok yang layak. Ya, tadi Pak, orang sekedar urip ya, tapi ya urip sing standar lah, yang bagus, yang baik, ojo pelit-pelit. Ya. Bahkan dalam beberapa nas itu disebutkan ancaman bagi suami sing cedel Pak. Ancaman bagi suami yang bakhil. Di antaranya yang saya bacakan hadis dari Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, kafa bil mar'i isman, cukuplah menjadi dosa bagi seseorang, khususnya seorang suami, ayyudayyi'a mayyaqut, menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Nah, jadi berbuat menyia-nyiakan apa yang sudah menjadi tanggungannya, ini
bukan sekedar masalah mesake apa ora, pantes apa ora, tetapi lebih jauh dari itu dosa apa ora. Akan menjadi dosa bagi seorang suami jika dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi." Tidaklah para hamba yang berada dalam waktu pagi illa malakani yanzilani fayaqula ahaduhuma, melainkan setiap pagi akan ada malaikat yang turun, kemudian dua malaikat yang turun, kemudian yang satu berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya balasan yang lebih baik. Wa yaqulul akhar, malaikat yang lain berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafan, sebaliknya ya Allah berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya, sing cetil, yang tidak mau menunaikan kewajibannya. Ya, maka salah satu ciri dari sifat bakhil seseorang adalah ketika dia mampu memberikan yang terbaik, dia lebih memilih memberikan yang standar minimal. Ya, dalam sebuah ayat itu kan disebutkan ya tentang gambaran buruk orang yang mau sedekah, mau zakat, tapi dipilih sing elek-elek. Misalnya zakat beras, biasanya yang mangan beras standar, bareng zakat beras jatah itu boleh sing elek-elek, itu mau gede-gede misalnya. Ya. Itu pun kalau dia suruh makan jadi orang tak ogah-ogah. Kalau dia yang dikasih dengan standar itu, dia jadi enggak senang. Nah maka ya apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali memang menjadi sebuah anjuran yang sebaiknya dipenuhi oleh seorang suami, jangan pelit-pelit kepada keluarganya. Ya bahkan kalau bisa Bapak Ibu rahimakumullah, yang namanya seorang suami itu paling loyal ya kepada keluarganya. Ya, ojo nek kumpul karo koncone niku wis ayo semangat takdir mangan sak puasmu. Ya, tak bayari kabeh santai. Ane kalau pas mampir karo bojone misalnya pesen mampir bakso wae. Rasa nganggo glindingan. Butuh tok. Wah, pelit ya kalau sama istrinya atau sama anaknya sing biasa-biasa wae sing standar. Jangan, justru malah kebalik. Ya kalau sama teman itu kan ya sesekali boleh lah. Ya loyal. Tapi sama keluarga itu harus paling loyal. Maka menjadi seorang suami yang baik itu ya justru yang paling loyal kepada anak dan istrinya. Khairukum li ahli. Ya sebaik-baik kalian itu yang paling baik, termasuk berurusan ya pemberian nafkah ini. Ya, sehingga ya kalau ada kelebihan tetap yang menjadi prioritas pertama itu adalah istri atau anak istri kita. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, ya adab sebagai seorang suami yang ketujuh adalah ayyata'allama al-mutazawwij min ilmil hayd wa ahkamihi ma yadri bihi kaifa mu'asyaratul haid. Nah ini juga penting Bapak-bapak, bagi seorang suami dan juga seorang istri sebenarnya, artinya dua pasang ini, tapi lebih titik beratnya kepada seorang suami, karena seorang suami tidak hanya berkewajiban memberikan nafkah yang sifatnya materi, tapi juga kewajiban untuk membimbing dalam hal-hal keilmuan, khususnya dalam hal ibadah, yaitu ayyata'allama min ilmil haid wa ahkamihi, harus mengetahui tentang ilmu-ilmu, khususnya ilmu yang kaitannya dengan haid. Ya, karena biasanya suatu bapak
wis urusan wong wedok, wong lanang ora haid dadi ora melu mikir. Kadang tanggalane wae lali. Ya dadak tekan mik apa kok ijo apa oh ya wis. Ya, kadang nggak ingat. Nah, apa gunanya untuk seorang suami itu harus tahu? Utamanya adalah yang memberikan arahan-arahan yang benar kepada seorang istri. Ya misalnya amalan-amalan apa yang boleh dikerjakan oleh seorang istri, apa saja yang tidak boleh dikerjakan bagi seorang istri. Ya, diantaranya ya beberapa hal yang harus diketahui oleh seorang suami adalah ya kaitannya dengan tadi amalan apa yang tidak boleh. Ya, kemudian harus memahami maksudnya darah haid itu yang seperti apa. Nanti istrinya tanya ya, aku sholat pora, aku metu ya ada darah tapi seperti ini. Nah, suami bingung. Lagi ya, ya sholat daerah apa ya? Ada dia haid. Ya, maka harus tahu. Paling tidak ya sebagaimana di dalam kitab-kitab fikih itu yang harus seorang suami tahu ya paling tidak bisa membedakan antara darah haid ya karena darah yang keluar dari seorang wanita itu kan haid, kemudian nifas, kemudian istihadah. Ya kalau haid itu ya darah yang keluar biasanya sebulan sekali. Ya kalau di dalam mazhab Syafi'i itu ada waktu minimal keluarnya yaitu 24 jam atau sehari semalam terus menerus keluar. Kalau tidak terus menerus 24 jam, tidak sampai 24 jam keluarnya, maka dalam mazhab Syafi'i ini tidak disebut haid. Ya meskipun nanti dalam mazhab yang lain ada yang mengatakan ya tidak melihat standar waktunya, tetapi kalau itu keluar terus ciri-cirinya mirip dengan darah haid ya sudah dianggap darah haid. Nah, nanti yang bingung mungkin segera ngerti ciri-ciri ini. Ya. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i ada 24 jam itu tadi agak lebih mudah. Pokoknya kalau ada darah keluar kok minimal selama 24 jam ya maka ini nanti dihukumi haid. Ya, kemudian maksimal 15 hari. Ya, maksimal 15 hari. Ya, kalau lebih dari 15 hari nanti sudah tidak dianggap darah haid. Nah, kalau kemudian darah nifas, ya kalau darah nifas itu yang harus diketahui seorang suami ya darah yang keluar setelah melahirkan, bukan sebelum melahirkan. Bukan juga saat melahirkan. Ya, kalau saat melahirkan artinya melahirkan proses ya keluarnya bayi. Ya. Saat proses itu kan ya mesti ada darah. Itu bukan darah nifas. Tapi setelah selesai melahirkan, kemudian ada darah yang keluar setelah itu, ya tidak ada batasan minimal. Minimalnya sekejap. Ya, meskipun ada sekali keluar itu sudah dianggap nifas. Maksimalnya kalau dalam mazhab Syafi'i 60 hari. Rata-rata orang nifas itu 40 hari, tapi maksimalnya 60 hari. Selebihnya tidak dianggap darah nifas. Kalau tidak masuk dalam nifas ataupun haid, maka ini darah istihadah. Kalau darah istihadah, maka ini darah rusak. Ya artinya tidak menghalangi seorang wanita untuk melakukan ibadah-ibadah. Kalau haid nifas kan tidak boleh sholat, tidak boleh siang, kemudian tidak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Menyentuh di kuntum bahwa itu berarti dijinjing. Dalam mazhab Syafi'i juga tidak boleh melantunkan bacaan Al-Quran kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya kondisi belajar atau berdoa yang doanya itu diambil dari Al-Quran, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah itu dalam Al-Quran, atau Rabbana hab lana
min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, itu juga dari Al-Qur'an. Terus doa dalam hal itu dibolehkan, ini dalam mazhab Syafi'i. Kemudian Hanifillah rahimahumullah, Al-Imam Al-Ghazali kemudian melanjutkan untuk mengetahui atau perlunya mengetahui tentang masalah haid ini khususnya bagi orang suami adalah wa fayu'arrifuha annaha idza inqata'a damuha qabla al-maghrib bimiqdari rak'atin fa'aliha adh-dhuhr wal 'ashr wa idza inqata'a damuha qabla as-subh bimiqdari rak'atin fa'aliha qada' al-maghrib wal 'isha wa hadha la yakadu an-nisa'u yura'inahu. Ada hal yang penting diketahui juga kaitannya dengan masalah qada salat. Ini bagi istri, bagi suami juga harus tahu untuk memberitahukan kepada istrinya. Pada umumnya seorang yang haid atau yang nifas itu kan tidak wajib sholat. Dan orang yang tidak wajib sholat karena haid atau nifas itu juga tidak wajib qada. Ya, umum standar awalnya kan itu. Ya, berbeda dengan siam. Ya, kalau siam nanti seorang wanita meskipun haid atau nifas harus tetap mengganti. Tapi kalau sholat standar utamanya adalah tidak harus mengganti. Tapi ada sholat yang harus diqadha bagi seorang wanita haid. Asas yang pertama adalah jika seorang wanita sudah masuk waktu sholat, dia tidak segera sholat tapi keburu haid, maka dia harus nantinya mengqadha sholat yang saat itu dia, misalnya jam 1 ibu durung sholat, ya, misalnya repot masak atau apa, ya, jam 1 belum sholat, ternyata jam 1 keluar darah haid. Ya, nanti ketika selesai haidnya dia harus mengqadha sholat duhur yang dia tunda itu tadi. Ya, dosa apa enggak tadi? Tidak dosa, karena waktu sholat itu kan muasa. Ya, siapa sih ngerti aneh haid? Ya. Walaupun mungkin dia punya kalender ya, kadang kan maju sehari atau mundur sehari. Ya, jadi dia enggak dosa, tetapi harus tetap wajib mengqadha. Ya. Kemudian ada lagi sholat yang harus diqadha, terutama di dalam mazhab Syafi'i. Misal seorang wanita haid, ya, haidnya ya jam 11 siang mulai haid. Berarti kan tidak ada sholat yang harus diutang dia saat itu kan tidak ada, karena masih jam 11 subuh ya sudah sholat sejak tadi, zuhur juga belum masuk waktu. Dia haid kemudian selama 7 hari, dia kemudian suci antara waktu pada asar sampai maghrib, ya katakanlah jam 4 atau jam 5, atau sebelum maghrib, sebelum adzan maghrib kira-kira masih bisa sholat 1 rakaat, dia suci. Ya, jam 5 misal dia ngecek, kemudian sudah suci. Ya, nanti ada ciri darah suci, ya diantaranya suci darah itu 1 kering, sudah tidak ada darah lagi, atau yang kedua keluar cairan bening, ya berarti tandanya sudah suci. Ternyata suci, maka dalam mazhab Syafi'i dia wajib mengqadha sholat zuhur dan asar. Nah, dan banyak yang belum tahu seperti ini. Dia wajib mengqadha sholat duhurnya dan juga sholat asarnya. Kalau dia sucinya sebelum subuh, ya, sebelum waktu subuh, misalnya jam 2 malam atau jam 3 malam, dia wajib mengqadha sholat isya dan juga maghribnya. Ya, dalam mazhab Syafi'i disebutkan seperti ini. Kenapa?
ya salah satu alasannya adalah ya, banyak dalil juga yang menyebutkan hal itu, tapi salah satu alasan logisnya adalah sholat zuhur dan asar itu dalam banyak kasus bisa dijamak, bisa dilaksanakan dalam satu waktu, bisa dijamak takhir maupun takdim. Ya artinya ada persamaan waktu, satu kesatuan. Jadi asar bisa mundur, asar bisa maju, zuhur bisa mundur. Maghrib juga seperti itu dengan isya. Maghrib bisa mundur, isya juga bisa maju. Sehingga salah satu alasan logisnya adalah ya kalau haid maka dia wajib mengqadha ini. Jadi kalau istri-istri bapak nanti haid kemudian sucinya itu waktu asar sebelum maghrib, dia wajib qadha duhur dan asarnya. Kalau sucinya sebelum subuh, berarti dia wajib qadha maghrib dan isyanya. Yang aman kalau sucinya itu pada subuh, ya, atau pada zuhur, ya, atau pada maghrib. Ya, kalau sucinya pada subuh ya tidak ada kewajiban mengqadhanya karena sudah di luar waktu. Kalau sucinya pada zuhur ya hanya mengqadha zuhurnya. Kalau sucinya pada maghrib ya hanya mengqadha maghribnya. Ya, ini yang perlu diketahui juga, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Meskipun dalam mazhab yang lain nanti ada yang menyebutkan ya qadha waktu sholat yang saat itu dia ada saja. Ya suci asar ya qadhanya asar, suci isya ya qadhanya isya, tidak dengan maghrib. Nah, ini juga perlu diketahui. Kemudian yang ke-8, adab yang ke-8 adalah idza kanat lahu niswatun yanbaghi ayya'dil bainahunna. Ya. Jika seorang suami itu memiliki niswah, ya, istrinya lebih dari satu, maka dia wajib adil antara istri-istrinya. Wal adlu fil mabit wal ata la fil hubbi wal wata. Adil di sini yang dimaksudkan atau yang menjadi kewajiban adalah adil dalam hal mabit. Mabit ini kan apa? Nginep, bermalam. Ya. Terus repot-repot tadi si jiwa yang main. Ini juga nggak bisa. Ya. Karena sebaiknya kalau punya istri banyak ya punya rumah atau punya tempat tinggal yang berbeda-beda. Mabitnya itu harus adil. Jatah nginep itu harus adil. Nginep dalam artian bermalam ya Pak, bermalam. Karena seorang istri itu ya, hatinya itu tetap beda, ya, dikancani. Karena waktu malam itu kan waktu biasanya bersama, kemudian bercengkrama, curhat, gitu. Maka ini harus sama. Walaupun dari segi nafkah juga, nafkah materi itu harus adil, betul-betul harus adil. La fil hubbi wal wata, bukan dalam masalah cinta dan juga nafkah batin, artinya berhubungan badan, itu tidak harus sama, tidak harus adil. Ya, karena cinta ini tidak bisa dipaksakan. Termasuk Rasulullah SAW ya juga mencontohkan kepada kita itu, ya artinya beliau juga mempunyai istri yang banyak, tapi kemudian beliau tetap bersifat adil dalam hal menginap. Jadi dalam hadis itu disebutkan riwayat Rasulullah SAW itu setiap malam itu beliau menghampiri semua istrinya. Yes, mampir mungkin tanya kabar atau tanya sudah makan atau belum, kondisinya bagaimana. Nanti giliran satu lagi sampai yang terakhir itu adalah yang jadwal mabitnya. Nah, yang terakhir di situ sudah sekalian nginep, jadwal mabit. Ya.
Meskipun dalam hal kecintaan hanya riwayat yang menyebutkan ini Rasulullah SAW berbeda. Ya, banyak yang menyebutkan atau riwayat yang menyebutkan Rasulullah SAW itu kalau masalah cinta, istri yang paling dicintai adalah Aisyah radhiyallahu anha. Itu sudah masyhur. Banyak yang cemburu juga istrinya, loh kalau cinta ya sekudune podo. Enggak bisa. Cinta itu masalah batin. Cinta itu masalah batin, ya sebagaimana Rasulullah SAW itu pernah berdoa, Allahumma hadza qasmi. Ya sudah sama Allah, ya Allah, ya seperti inilah pembagianmu ya Allah. Pada perkara yang aku bisa fima amlik, saya bisa bagi harta itu adil. Ya ini sekian dinar, ini sekian dinar, itu bisa. Karena harta kan ketok moto Pak, dan bisa diatur. Allahumma hadza qasmi fima amlik, ya Allah, inilah pembagianku apa yang aku bisa. Fala talumuni fima tamlik wala amlik. Maka janganlah engkau mencelaku ya Allah dalam hal yang engkau bisa saya enggak bisa. Ya kalau Allah itu maha adil. Dalam segala hal Allah maha adil, termasuk dalam kasih sayang Allah bisa proporsional, bisa adil. Tapi kalau manusia masalah cinta hati itu tidak bisa sama. Maka janganlah engkau mencela aku ya Allah fima jamlik wal amlik, pada perkara yang engkau miliki dan tidak aku miliki. Ya, sehingga Rasulullah SAW ya betul-betul mencintai Aisyah melebihi yang lain. Sampai salah satu buktinya adalah ketika Rasulullah SAW sakit di akhir hayat beliau minta izin untuk menginap di rumahnya Aisyah. Sampai wafatnya beliau wafat di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, maka ibu-ibu yang menjadi pelaku poligami ya misalnya ya wis masalah, cintai kan tidak lebih penting dari nafkah yang lahir ya. Ya walaupun secara perlakuan itu tetap harus sama. Ya artinya nek liyane dijak dolan ya dia kudu tidak dolan. Atau kalau berkata lemah lembut kepada yang satu juga harus berkata lemah lembut kepada yang lain, itu kan bisa dibagi. Tapi kalau masalah cinta ya nimbangi bi kangelan ya. Cinta kan angel ketimbang gitu. Ya yang jelas secara nafkah dia harus adil. Kemudian yang terakhir ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah dalam kaitannya dengan nusyuz ya, nusyuz. Nusyuz ini secara istilah memang sering diartikan kedurhakaan seorang istri kepada suami. Tetapi dalam prakteknya seorang suami juga bisa dimasukkan dalam kategori nusyuz. Ya, meskipun nanti mungkin walaupun penyebutannya tidak nusyuz atau tidak melakukan kewajiban, ya intinya masing-masing entah itu suami atau istri yang tidak memenuhi hak dan kewajibannya, tidak melakukan hak dan kewajibannya, maka ini disebut melanggar. Maka ketika melanggar, khususnya seorang perempuan, maka seorang suami harus memberikan solusi sebagaimana yang diatur di dalam syariat. Ya secara umum kalau dalam syariat itu kan dalam surat An-Nisa ayat 34, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Yang pertama ya dinasihati Pak. Kalau ada istri yang melenceng dari kewajiban, pertama dinasihati. Kalau tidak bisa, wahjuruhunna fil madhaji, dihajar. Jangan dihajar. Dihajar itu diboykot, dinengke. Ya, dinengke itu bisa satu mungkin dipisah ranjang, ini orang pisah omah. Ya, pisah kamar misalnya istri mau nih kamar bareng jadi kamarnya pisah. Utawa podo-podo satu kamar, sak kasur, siji madhep ngulon, siji madhep ngetan. Neng-nengan gitu ya. Ya, atau didiamkan. Termasuk hajar juga kalau suaminya sedang butuh berhubungan badan, ya tetap istri harus melayani. Agar rodok kejeme itu ya neng ojo dijak omong bojone. Jadi berhubungan badan ning ora aja
dijak ngomong itu lah orang hatinya kan sakit. Itu sebagai bentuk takdir ya, orang kok mergo anyel itu enggak, tapi karena untuk memberikan adab. Kalau istrinya nusus, kalau dinasihati nggak bisa, dihajar nggak bisa, fadribuhun, ya boleh dipukul, tapi syaratnya banyak. Tidak boleh di wajah, tidak boleh di lokasi-lokasi rawan. Ojo ngantem koyo Mike Tyson semaput. Tidak boleh menggunakan benda-benda berbahaya. Pukulannya harus diyakini pukulan yang memberikan jera. Nek wis ngerti wae iki mbok tak tinju nganti mendaras sudah tak ora. Anu ya enggak usah dipukul. Wis ngerti bojone angel enggak usah dipukul. Ya, jadi dia tahu bahwa pukulannya pukulan takdir. Ibaratnya koyok meh jiwen ning jiwitan gemes enggak. Harus bergetar gitu. Atau ngantem suka adoh ning tekan gone tik ngantem itu. Itu istri kan sudah sakit hatinya. Artinya itu bisa menjadi takdir ya, bentuk pendidikan ada. Mungkin ini sementara yang bisa kita bahas. Masih ada beberapa adab kaitannya dengan pasangan suami istri. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Aku qouli hadza astaghfirullah lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.